Masih semangat belajar dong, karena bentar lagi udah mau UTBK kan. Nah, sebelumnya kenalin dulu yang belum pernah belajar ikut tutor aku. Kenalin namaku Nadira Kintara, aku dari SITHS ITB. Nah, jadi di pertemuan kali ini aku mau ngebahas soal UTBK SBMPTN Biologi. Kayak materinya random gitu ya, guys. Nah, boleh nih, ini yang nomor satu, semua karakter berikut ini ditemukan pada arthropoda. Kecuali kalian boleh jawab dulu di chat jawabannya apa kira-kira. Boleh banget yang tahu langsung chat aja. Mau direct message atau di everyone juga nggak apa-apa. Nanti abis kalian jawab, aku jelasin. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya mau langsung bahas bareng, boleh bilang kayak bahas aja Kak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu jawabannya, langsung jawab aja. Kalau Kak tadi, bahas aja Kak, hehehe. Kalau yang lain gimana? Bahas gak nih? Halo, gimana nih guys? Oke, aku bahas ya. Jadi kan ini ditanya kayak ciri-ciri dari arthropoda kan. Nah, jadi arthropoda itu adalah hewan yang tak bertulang belakang. Terus tuh tubuhnya itu berruas-ruas atau kayak bersegmen-segmen. Terus tuh kakinya bersendi. Nah, arthropoda ini tuh filum dari yang mencakup ada insek, terus laba-laba, udang, lipan, dan hewan-hewan sejenisnya gitu yang kayak berruas-ruas atau bersegmen-segmen. Kayak contohnya lobster. Lobster kan kayak berruas-ruas gitu kan, terus serangga juga kayak berruas-ruas gitu kan. Nah, sistem peredaran darah dari arthropoda ini tuh sistem peredaran darah terbuka. Nah, terus darahnya itu berwarna biru karena dia mengandung hemosianin. Jadi, jawabannya itu dia sistem apa sih kayak semua karakter yang arthropoda ini dari A sampai D itu benar kecuali E. Karena si arthropoda ini sistem peredaran darahnya terbuka. Tuh, jadi kan tadi bersegmen-segmen atau berluas-luas segmentasi pada tubuh. Terus exoskeletonnya terbuat dari kitian. Terus ada sendinya juga. Terus rongga tubuhnya juga ada sejati. Ada yang mau ditanyain? Jadi jawabannya E ya guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, berarti lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Pada saat kita makan buah mangga, bagian buah yang kita makan adalah jaringan. Kalau yang tahu boleh langsung jawab aja. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Ada yang jawab 2 orang. Jawabannya endosperma. Bener banget. Jadi tuh bagian buah yang kita makan itu tuh bagian endospermanya.
Nah, karena cadangan makan itu disimpan di dalam endosperma atau nama lainnya perisperm. Nah, endosperm ini jaringan yang memberi makanan untuk embrio dan kecambah muda. Terus juga pada kayak biji gitu, proporsi cadangan makanan itu ada yang tersimpan juga dalam embrio. Nah, daging mangga yang biasa kita makan itu tuh jaringan endosperm. Karena selain buat biji, daging ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi jawabannya yang ada yang mau ditanyain nggak? Tadi buat nomor sebelumnya, yang sistem, ada yang nanya, sistem peredaran darah terbuka dan tertutup tuh kayak gimana ya, Kak? Jadi kalau sistem peredaran darah tertutup itu tuh kayak kita gitu loh, kayak udah ada pembuluh darahnya. Tapi kalau misalnya sistem peredaran darah terbuka itu tanpa pembuluh darah. Jadi yang kayak insek gitu-gitu itu tuh nggak punya pembuluh darah. Makanya peredaran darah terbuka. Itu jelas nggak? Oke, sama-sama. Kalau buat yang nomor 2 ini, ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain gimana? Yang nomor ini udah pada paham semua atau belum? Kalau udah pada paham, ketik satu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya aja. Oke, karena pada jawab satu, jadi aku langsung lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, molekul DNA mitokondria terdapat di bagian, ada yang tahu nggak? Di bagian mana? Kata Dani C, kata Z A, kata ayam goreng A, C, kata Yeji A. Ada lagi nggak yang mau jawab? Ayo yang mau jawab boleh. Aku tunggu sampai 10.27. Kalau nggak ada yang mau jawab lagi, langsung aku kasih tahu apa jawabannya. Wah, kayak banyak banget nih yang jawab A. Benar gak ya? Ada lagi nggak yang mau coba jawab? Mungkin D gitu, atau E, atau B. Ya, yang jawab C, 2 orang. Yang jawab A, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak banget yang jawab A. Oke, karena udah 10.27, aku kasih tahu aja ya jawabannya. Jadi, jawabannya tuh C, matriks. Nah, matriks ini struktur yang berliku-liku itu yang terdapat di dalam ribosom dan DNA. Aku lupa ngasih gambarnya, nanti aku kasih lihat deh gambarnya. Nah, kalau misalnya yang A itu kan inti sel ya. Inti sel itu nukleus kan. Nah, organel yang terdapat di dalam sel itu berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Nah, kalau misalnya mitokondrianya itu lebih spesifiknya dia ada di matriks mitokondria gitu. Nah, terus juga kalau yang ini, yang B, yang stroma, itu tuh isinya tuh cairan kloroplas yang di luar trak tilakoid yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati. Kalau misalnya tilakoidnya itu tuh sistem membran dalam kloroplas. Kalau ruang tilakoid itu ruang di antara membran tilakoid. Ruang intramembran adalah ruang sempit. Kalau yang ini terakhir yang D itu ruang intramembran, itu tuh ruang sempit yang berada di antara membran dalam dan membran luar. Ini sebenarnya harusnya dikasih gambarnya sih, bentar ya, biar kalian pada ngerti. Jadi aku kasih aja kali ya, kasih gambar. Jadi nanti lanjut dulu.
Jadi jawabannya C. Nanti aku kasih lihat kenapa jawabannya C. Jadi tuh ini tuh yang bentuknya ini loh guys, yang kayak kalau misalnya kalian tahu yang gini, yang gitu-gitu. Nah, matriksnya itu yang ininya, yang berlikuk-likuk ya. Duh, maaf banget gak ada fan. Oke, yang likuk-likuknya itu matriksnya. Jadi tempat molekul DNA mitokondria itu terdapat di matriks. Ada yang mau ditanyain guys? Kak, kalau fungsi DNA di mitokondria sama DNA di inti sel itu beda atau enggak? Fungsi DNA di mitokondria sama dan kalau misalnya fungsi DNA di mitokondria sama DNA di inti sel itu perbedaannya kan letaknya nih. Letaknya itu udah beda. Kalau misalnya DNA mitokondria itu terletaknya itu di matriks kan. Di sini yang tadi aku gambarin itu. Nah sih yang tadi aku gambarin itu kan yang di sini-sininya yang kayak berlika-likunya. Nah, kalau misalnya DNA inti sel itu terletaknya ya di dalam inti sel. Terus juga laju mutasinya lebih cepat gitu kalau yang DNA mitokondria daripada DNA inti sel. Karena DNA mitokondria ini nggak punya mekanisme reparasi yang efisien. Makanya di DNA mitokondria itu tuh laju mutasinya lebih cepat. Terus juga DNA inti itu tuh kayak bentuknya itu khas kan. Nah, karena dia punya protein histon. Sementara kalau misalnya si DNA mitokondria ini nggak punya protein histon. Terus juga DNA mitokondria ini tuh jumlahnya lebih banyak dibanding DNA inti. Karena tuh jumlah mitokondria kan lebih banyak kan di dalam sel-sel kita. Kalau inti sel kan lebih dikit daripada mitokondria. Makanya DNA inti sel itu lebih dikit dibanding DNA mitokondria. Terus juga kalau misalnya ukurannya, DNA mitokondria ini tuh lebih kecil gitu ukurannya daripada DNA inti sel. Terus juga um, DNA mitokondria ini tuh diwarisin cuman dari ibu. DNA mitokondria ini diwarisin cuma dari ibu kita. Sementara kalau misalnya DNA inti atau DNA inti sel itu tuh gabungan dari kedua orang tua kita gitu. Nah, gimana? Ada yang jelas gak, Dani, jawabannya? Atau ada pertanyaan follow up? Oke, kalau misalnya kurang jelas, tanya aja ya, biar aku jelasin lebih rinci lagi gitu. Oke, buat yang nomor ini udah paham semua belum? Kan tadi masih pada banyak yang jawab A tuh, pada banyak yang jawab inti sel. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau pada paham, coba ketik ketik dua. Ketik dua, bukan ketik satu. Oke, karena udah pada jawab ketik dua, jadi aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih, kalian tahu nggak ini hewan apa? Kalau nggak ada tahu, coba dong dijawab pertanyaannya. Itu hewan yang memiliki apa?
Iya, bener banget. Ini hewannya ubur-ubur. Udah tahu nggak jawabannya apa? Tahu nggak nih hewan ubur-ubur itu termasuk film apa? Iya, bener banget. Pacar Hong Joo-chan. Cinidaria, bener banget. Ini tuh ubur-ubur termasuk film Cinidaria. Nah, pada tahu nggak apa nih ciri-ciri yang hewan ini punya? Kalau misalnya pada tahu jawabannya apa, boleh banget langsung jawab di chat. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Hmm, ada lagi nggak yang mau jawab? Aku tunggu. Atau mungkin mau jawab B, atau A, atau C. Baru baru 4 orang yang jawab. Ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke deh, karena udah pada jawab nih kan, jawabannya juga udah pada beda-beda. Ada yang D, ada yang C, ada yang A. Oke, karena udah ada lagi, jadi aku langsung kasih tahu aja ya jawabannya. Jadi jawabannya itu yang E. Nah, ini ciri-cirinya. Ini tadi benar banget film Cinidaria, ubur-ubur itu. Terus tuh dia itu hewan dari kelas Scyphozoa yang memiliki bentuk tubuhnya itu kayak mangkuk. Nah, ciri-ciri dari ubur-ubur ini, dia itu udah pasti gak punya otak. Bisa kalian lihat kan, kayak gak ada otak ya kan, gak ada sel otaknya. Nah, terus juga dia itu tuh punya impuls saraf gitu yang buat bisa ngedeteksi lingkungan. Nah, terus dia juga benar banget kata tadi siapa ya? Yang pacar Hong Joo-chan, dia tuh diploblastik, masih diploblastik, belum tripoblastik gitu. Jadi tubuhnya tuh masih terdapat 2 lapisan. Terus juga dia itu tuh sistem pernafasannya itu dengan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke sekitarnya. Terus juga bentuknya itu mangkuk terbalik. Nah, dari ciri-ciri ini kita bisa ngejawab nih, kan dia nggak punya otak kan. Jadi yaudah nih yang otak-otak tuh hapus-hapus, maksudnya coret-coret gitu. Kita pakai coret-coret aja biar kayak cepet gitu. Terus juga dia nggak punya sel otot kan, dia cuma punya jaringan saraf. Makanya dia yang ini juga coret-coret. Nah, makanya yang jawabannya itu yang benar eh gitu deh. 2 lapisan embryonal, maksudnya itu diploblastik tadi yang kata pacar Hong Jo-chan. Jadi jawabannya atau diploblastik kayak ini. Diploblastik itulah, maaf guys, susah. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah pada paham semua dari ciri-ciri yang tadi ini? Dari sini kita bisa ngecoret jawaban-jawaban yang di sini. Jadi kalau misalnya udah kayak kecoret semua gitu kan, kita bisa nemuin jawaban yang benar. Apa ya tipsnya, ciri-cirinya? Kak, ini tuh materi klarifikasi ya? Iya, benar banget. Masuk materi ini animalia, klarifikasi yang animalia, yang dari film yang paling awal terus sampai
sampai vertebrata. Ke oh, klarifikasi. Iya, maksudnya klasifikasi. Ya ampun. Iya, klasifikasi. Klasifikasi yang animalia itu loh. Jadi tipsnya tuh apa ya? Aku kalau ngafalin animalia tuh waktu itu sampai sekarang juga aku for your information aja nih, aku tuh masih belajar kayak biologi dasar gitu. Terus juga kayak ada animalia-animalianya kan, kayak dari mulai protista, terus hewan dan lain-lain. Nah, ngafalinnya tuh apa ya? Kalau sebenarnya tergantung tipe belajar kalian gitu loh. Kalau aku tuh tipe belajarnya tuh yang kayak visual gitu sama harus baca. Jadi tuh aku kalau misalnya baca terus sambil ngeliat tulisan-tulisannya itu tuh aku lebih hafal gitu. Tapi kan beda-beda ya. Mungkin kalian ada yang tipe belajarnya audio gitu sambil ngedengerin orang lain ngejelasin atau misalnya kinestetik atau ada yang sama juga visual kayak aku. Terus juga aku biasanya ini lebih ke kayak lihat gambarnya gitu baru bisa hafal. Kayak gitu tergantung tipe belajar kalian sih sebenarnya. Terus kayak apa ya? Cari kata kuncinya gitu deh. Misalnya kata kunci animalia ini apa, terus kalian hafalin biar kalian bisa ngebedain sama film yang lain gitu. Gitu deh tips dari aku. Maaf banget kalau tidak membantu. Tapi aku saranin kalian harus cari tahu apa ya, kayak tipe belajar kalian dulu gitu. Kalau misalnya kalian udah nemuin, terus itu kayak enak gitu loh waktu pas belajar kayak jadi gampang banget itunya apa sih namanya hafalnya. Suara kakak mirip demi apa? Aku nggak tahu. Aku kayak pernah denger, tapi aku nggak tahu kalau misalnya suara aku mirip. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Atau udah paham semua? Kalau ya, oh iya Kak, yang ciri-ciri ubur-ubur itu tadi tuh ciri-ciri cnidaria atau ciri-ciri ubur-ubur aja ya? Nah, biasanya ini sebenarnya ciri-ciri ubur-ubur aja. Tapi apa sih namanya kayak overall itu gitu loh sama cnidaria dirinya ya gak beda jauh kayak misalnya sistem apa sih dia itu dipoblastik gitu kan mirip kalau misalnya ciri-ciri cnidaria kalian apa ya hafalinnya tuh karena kan Cnidaria itu film paling awal gitu kan pasti dia tuh masih belum sempurna masih jauh dari kata sempurna gitu loh dari ininya aja lapisannya aja dia masih dipoblastik kan jadi masih kayak jauh dari kata sempurna gitu kalau misalnya udah sempurna itu kayak udah vertebrata tuh. Misalnya sistem peredaran darahnya, kalau yang film awal-awal itu masih sistem peredaran darah terbuka. Kenapa? Karena dia nggak punya peredaran darah dan lain-lain. Uh, Jawabannya jelas nggak atau kurang jelas? Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung aja tanya aja kayak yang lain tuh. Di everyone boleh, di direct message juga boleh. Kalau kalau udah paham semua, ketik ketik 3. Oke, aku karena udah pada jawab 3, aku lanjut ya. Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada, ada yang tahu nggak nih jawabannya apa?
Kalau misalnya pada tahu, boleh banget atau kayak mau nebak-nebak gitu. Kayak tebak-tebak berhadiah, jawabannya apa? Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Siapa tahu nebak-nebak berhadiah gitu kan. Kalau nggak A, ya D. Boleh-boleh. B, ini belum ada yang jawab E. D, B, C, B, D. Kalau nggak A, D, C, D, C. Oke, karena udah pada banyak yang jawab, jadi aku langsung jelasin aja ya. Jadi, yang ngebedain bakteri gram positif sama bakteri gram negatif itu, jawabannya benar banget yang jawab G. Jadi, komposisi senyawa penyusun selnya. Kenapa bukan C, Kak, keberadaan lapisan peptidoglykan? Sebenarnya benar, peptidoglykan, tapi kan dua-duanya sama-sama punya peptidoglykan. Yang ngebedain itu komposisinya, bukan keberadaannya. Nah, kenapa komposisinya sih, Kak? Karena, ya, lihat nih. Jadi tuh, kalau misalnya bakteri gram positif, itu tuh peptidoglykannya, dinding selnya itu kayak kayak lebih gede gitu loh, lebih, apa ya, lebih tebal gitu. Sementara, kalau misalnya yang bakteri gram negatif, itu dia peptido, komposisi peptidoglykannya itu lebih tipis, dan dia juga lebih kompleks karena dia ada membran bagiannya, terus dia juga ada membran bagian bawahnya. Sementara kalau yang bakteri gram positif itu membran plasmanya cuma di bawah, terus atasnya itu langsung dinding sel peptidoglykan. Gitu. Aku sekalian mau ngejelasin kenapa kalian tahu nggak sih bakteri yang apa sih bakteri yang parasit itu lebih banyak bakteri gram negatif. Kenapa? Karena bakteri gram negatif itu kan lebih kompleks nih. Bisa kalian lihat, kayak dia ada membrannya tuh dua membran. Karena lebih kompleks, dia lebih apa ya, lebih resisten terhadap antibiotik. Makanya bakteri yang parasit itu kebanyakan bakteri gram negatif. Sementara bakteri gram positif ini lebih apa ya, dia lebih bisa hilang gitu loh kalau misalnya dikenain, misalnya kalau misalnya dikasih antibiotik dia gampang hilang. Kalau misalnya bakteri gram negatif itu tuh dia resisten gitu terhadap antibiotik, makanya dia tuh kayak susah hilangnya. Makanya bakteri gram negatif ini banyak yang parasit tuh, banyak yang jahat-jahat gitu deh dari bakteri gram negatif, kayak kalian bisa ngafalin dari namanya aja udah negatif gitu kan, makanya yang parasit. Kak, nanti rekaman Zoom-nya ada di YouTube nggak ya? Ada. Harusnya ada. Ada yang mau ditanya nggak dari ini? Jadi itu yang benar D ya. Komposisinya. Ingat, komposisi penyusun dinding selnya. Bukan komponennya, bukan keberadaannya. Karena bisa dilihat jadi kayak komposisinya lebih tebal si yang bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif. Kak mau nanya, ini nanti PPT-nya bisa aku minta lewat mana ya, Kak? Em, Kayaknya lewat lewat ini deh. Aku juga kurang tahu. Coba nanti aku tanyain ya. Ada di Drive gitu deh. Atau di YouTube aja, lihat dari YouTube-nya. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal ini? Kalau nggak ada, biar aku lanjut ke soal berikutnya. Kalau lanjut ketik 2. Oke, lanjut ya. Nah, ini pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamarck adalah sebagai berikut. Yang mana nih, guys? Kira-kira jawabannya.
Dulu aku suka tahu materi ini karena kayak gampang gitu, maksudnya kayak nggak nggak terlalu banyak mikir. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang jawab B. Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Ada lagi nggak yang mau jawab? Didi jawab B. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Lupa Kak. Atau enggak C. WKWK. C. Ada lagi nggak yang mau jawab? Atau nebak-nebak gitu? Jawab B. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kalau nggak ada yang lagi yang mau jawab, aku langsung kasih tau aja jawabannya. Itu yang A. Jadi, sesuai dengan teori evolusi dari Lamarck, Lamarck itu ngejelasin kalau misalnya jerapah dulu tuh ada yang leher pendek, tapi karena tumbuhan itu kan, karena dia makan tumbuhan, terus habis itu kan pohon-pohon itu pada tinggi kan. Terus makanya dia itu mikirnya, apa sih, teori si Lamarck ini mikirnya leher jerapah itu bakalan beradaptasi dengan kayak pemanjangan, makanya jerapah sekarang tuh lehernya panjang-panjang. Jadi jawabannya yang benar itu A. Nah, tapi aku mau ngasih tips nih buat kalian buat cara ngebedain teori Lamarck sama teori Darwin. Caranya itu gampang banget. Kalau misalnya teori Lamarck itu biasanya dia lebih ke adaptasi gitu loh. Kayak ini. Ini kan kayak jerapahnya yang apa sih, teori dia tuh mikirnya kalau misalnya jerapahnya yang adaptasi gitu kan dari leher pendek jadi leher panjang. Nah, sementara kalau teori Darwin itu tuh seleksi alam. Jadi contohnya kayak karena karena tuh tumbuhan itu tinggi-tinggi banget kan daunnya. Jadi si leher yang si jerapah yang leher pendek itu gak bisa makan karena terlalu pendek kan. Jadi si yang jerapah leher panjang itu tuh mati karena seleksi alam gitu. Sementara yang jerapah leher panjang itu tuh masih hidup karena dia tetap mendapatkan makanan gitu. Kayak dia bisa mencapai makanannya. Kalau misalnya yang jerapah leher pendek itu tuh mati karena dia terlalu pendek buat ngecapai si pohonnya. Itu kalau teori Darwin. Oke, kalau teori Darwin itu kata kuncinya seleksi alam. Kalau teori Lamarck itu kata kuncinya adaptasi. Tuh. Teori yang benar teorinya siapa ya, Kak? Jujur, aku nggak tahu kalau teori yang benar teorinya siapa. Karena ini juga kan kayak teori gitu kan. Kayak apa ya, ini kita tuh cuman belajar doang gitu loh, nggak harus kayak mempercayai teori mereka gitu. Yang aku dapat dari guru biologi aku SMA itu kayak gitu katanya, ini tuh kita cuman belajar sebagai pengetahuan doang, kita nggak harus percaya sama teori mereka gitu loh, apalagi teori Darwin yang katanya kita itu apa sih, masih satu garis sama sama orang utan ya atau monyet itulah. Itu deh. Ada pertanyaan lanjut gak? Jadi kayak terserah kamu mau percaya sama teorinya Lamarck kayak atau teorinya Darwin kayak. Tapi kalau misalnya lebih make sense kayaknya, kalau menurut aku lebih make sense teori Darwin gak sih daripada teori Lamarck kayaknya. Kak, boleh balik ke soalnya bentar? Boleh, boleh. Ini ya soalnya. Jadi ini jawabannya yang A. Itu deh. Pada paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya pada paham terus mau lanjut, ketik 4.
Oke, karena udah pada ketik 4 semua, aku lanjut ya. Ini, kinerja enzim tidak dipengaruhi oleh, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini kayaknya kelas 12 semester 2 deh. Jadi kalian harus pada tahu. Karena ini pasti masih pada fresh banget. Oke, karena udah pada jawab semua, kayak udah banyak gitu, aku kasih tahu jawabannya. Bener banget, jawabannya yang E. Jadi, enzim itu dipengaruhi sama konsentrasinya, terus konsentrasi substratnya, pH-nya, suhunya, sama inhibitornya. Jadi, yang nggak mempengaruhi itu benar banget ukuran selnya. Kayaknya kalau materi ini udah pada paham semua lah ya. Jadi aku lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, nih berikut ini yang bukan ciri tanaman monokotil adalah, ayo pasti pada tahu nggak sih, kan tanaman tuh kayak tiap SD, SMP, SMA tuh selalu dibahas gitu kan. Jadi ayo bisa nebak-nebak gitu atau mungkin emang kalian tahu jawabannya apa? Yang jawab Didi B, Lau B. Ada lagi nggak yang mau jawab? Selain selain B gitu, mungkin jawaban yang A atau yang D atau yang C atau yang E. Ada yang mau jawab lagi nggak? Ketik ketik berapa ya? Ketik ketik 3 buat lanjut lanjut ke pembahasan. Oke, aku karena udah pada minta lanjut, jadi aku langsung jelasin aja ke penjelasannya. Nah, jawabannya benar banget. Yang B, kenapa? Karena ciri-ciri monokotil itu akarnya serabut. Terus abis itu tuh batangnya nggak bercabang, tapi ruas-ruas batangnya itu kelihatan jelas. Jadi kayak ada ruas-ruasnya gitu deh, tapi nggak bercabang. Terus abis itu dia tuh nggak punya kambium. Terus juga tanaman monokotil itu bentuknya itu daunnya ada yang berbentuk seperti pita, tulang daunnya itu ada yang sejajar, ada yang melengkung. Terus juga dia itu cuman punya satu kotiledon karena namanya monokotil, mono itu satu. Terus habis itu jumlah perhiasan bunganya itu kelipatan 3. Nah, makanya jawabannya itu yang B karena yang B ini tuh buat dikotil. Dia dikotil. Dikotil. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Atau udah paham semua tentang materi ini? Insya Allah. Ada lagi nggak? Atau paham-paham? Oke, kalau misalnya lanjut ke nomor berikut, kadang kayak masih bingung sih, Kak, yang masuk monokotil tuh apa aja. Kalian ingetin aja nih, kalau misalnya di kotil itu, biasanya itu ini, di kotil itu tuh biasanya tuh yang punya pohonnya itu gede-gede gitu loh, kayak mangga gitu kan, terus juga apalagi, pokoknya yang pohonnya tuh punya batang yang gede gitu, karena iya, biasanya tuh kayak gitu. Kalau misalnya yang monokotil itu, nah, dikotil berkambium. Kalau monokotil itu enggak. Makanya biasanya kalau pohon-pohon dikotil, itu tuh batang-batangnya tuh yang kayak, batangnya tuh kayak lebih gede gitu loh. Kayak gede gitu. Gimana Didi? Masih bingung nggak? Kayak, gak apa-apa, nanya aja kalau misalnya masih bingung.
Oke. Oke, makasih Didi pertanyaannya. Kalau misalnya udah pada mau lanjut ke nomor berikutnya, ketik berapa ya? Ketik 3 kali ya. 3 lagi. Sama-sama. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Tunggu. Nah, ini nih. Nomor berikutnya tentang fermentasi. Fermentasi teknik bioteknologi konvensional yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu menjelaskan tentang fermentasi. Yang apa sih pernyataan dari sini yang ngejelasin tentang fermentasi itu yang mana? Ini ya, kalau misalnya kalian lupa, 1, 2, 3 itu A, 1, 3 itu B, 2, 4 itu C, 4 doang itu D, terus semua benar itu E. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang kayak mau nebak-nebak gitu, mungkin A atau B atau C. Itu ya, kalau masih yang masih bingung gitu, A 1, 2, 3 benar, B 1, 3 doang, C 2, 4, D 4 doang, E semua benar. Pada jawabnya D. D itu berarti 4 doang. Apakah benar? Coba, ini nggak ada yang mau jawab lagi. Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut kali ya ke jawabannya. Jadi, jawaban yang benar itu, kan ini ditanyain tentang fermentasi kan. Nah, jadi jawabannya yang benar, jawabannya C. Kenapa? Jadi aku mau jelasin dulu, kan yang ditanyain itu fermentasi. Fermentasi itu bioteknologi konvensional karena dia itu cuman apa yang ngebutuhin mikroorganisme gitu kan. Kalau misalnya bioteknologi modern itu tuh yang kayak udah menyisipkan gen, yang kayak udah rekayasa-rekayasa genetika gitu deh. Sementara kalau fermentasi itu kan cuman pakai mikroorganisme gitu kan. Makanya dia bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu yang prosesnya itu memanfaatkan mikroorganisme doang untuk menghasilkan suatu produk. Terus, kalau misalnya bioteknologi modern, itu tuh menggunakan kayak peralatan-peralatan modern yang kayak untuk rekayasa genetika, terus kayak DNA rekombinan, dan lain-lain. Contohnya itu kayak ngebuat vaksin gitu, atau enggak semangka tanpa biji, atau kayak mau buat buah-buahan yang kalian pengen yang sifatnya itu tuh kayak unggul banget gitu. Nah, dari pernyataan ini kita bisa ngesimpulin nih kalau misalnya ciri-ciri bioteknologi itu tuh yang C. Kenapa? Karena yang nomor 1 sama nomor 3 ini tuh ciri-ciri dari bioteknologi modern. Kan modifikasi DNA itu kan kayak modern banget nih. Kalian mikirnya kayak, oh modern, ada modifikasi-modifikasi DNA-nya. Terus juga nggak mengubah fisik substratnya di bioteknologi modern. Jadi yang benar itu 2 dan 4 alias C. C 2 sama 4. Oh iya, dia yang fermentasi kan katabolisme ya.
Kalau nggak salah fermentasi itu anabolisme deh. Eh, iya katabolisme. Aduh, maaf. Eh, iya benar. Tapi, iya benar katabolisme, tapi yang tidak ada oksigennya. Benar-benar. Kan katabolisme ada katabolisme aerob sama katabolisme anaerob kan. Nah, fermentasi itu termasuk ke katabolisme anaerob. Ada yang mau nanya nggak? Atau kayak kurang paham sama materi ini? Boleh tanya aja. Kalau udah paham semua, terus mau lanjut ke soal selanjutnya, boleh banget ketik 6. Oke, karena udah pada ketik 6 semua, aku lanjut ya. Nah, ini nih. Kekurangan unsur kimia berikut dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan menguningnya daun, yaitu kenapa? Karena disebabin apa nih? Disebabin kekurangan apa? Buat yang mama-mamanya pada suka berkebun gitu, ada yang tahu nggak? Atau kayak mau nebak-nebak gitu? Ada yang nebak A, ada juga yang jawab A. Ada lagi nggak yang mau nebak? C, natrium, katanya Dani. Ada lagi nggak? Atau aku langsung kasih tahu aja jawabannya. Jadi jawabannya itu klorofil. Jadi dia tuh menguning karena dia kurang unsur magnesium. Nah, sini sebenarnya aku ada gambarnya, kayak kalau misalnya dia kekurangan nitrogen kayak gimana, kekurangan fosfor kayak gimana, kekurangan natrium kayak gimana, kekurangan magnesium kayak gimana. Cuman tuh pokoknya yang paling sering yang biasanya diomongin itu tuh kayak kekurangan magnesium gitu. Kalau misalnya kekurangan magnesium itu tuh tanaman tuh bakalan mengalami klorosis, yaitu menguningnya daun. Nah, ini penjelasannya, kayak klorofil itu kan tersusun dari C, H, O, N, sama magnesium kan. Nah, terus kalau misalnya tumbuhan kekurangan magnesium, dia itu bakalan kayak pucat gitu daunnya. Terus tuh karena tuh terhambat gitu pembentukan klorofilnya. Kenapa terhambat? Karena klorofil kan yang tersusun dari magnesium juga gitu loh. Kalau misalnya kurang, dia bakalan terhambat. Makanya bakalan mengalami klorosis atau pucat daun. Ada yang mau ditanya atau kayak masih bingung gitu? Kalau kalau apa ya? Kalau misalnya udah paham, ketik karena ini tanggal 17, ketik 7. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja nanya. Oke, karena udah pada jawab 77, ada juga yang jawab 17, jadi aku lanjut aja ke soal selanjutnya. Ini juga kayaknya tuh kalian masih pada fresh deh materi ini. Pindah silang pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kias mata terjadi pada tahapan eh, kata Didi B. Yang lain apa nih? Pada mau jawab apa?
Kata Kania juga B. Ada lagi nggak yang mau jawab lagi? Kata pacar Hong Joo-chan, Pakiten. Bener gak ya? Kata Denny B. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kayaknya aku langsung jelasin aja kali ya. Jadi, pindah silang ini terjadi di jawabannya, benar banget, jawabannya B. Pindah silang itu tuh biasanya juga disebut crossing over, itu tuh ditandai dengan terbentuknya kias mata. Nah, ini sering banget keluar di UTBK biasanya. Kayaknya aku juga tahun lalu tuh tahun ini tuh aku dapet deh soal ini. Jadi tuh pokoknya kalian ingat-ingat aja biasanya tuh yang sering keluar tuh pindah silang itu tuh di diploten gitu. Terus juga terjadi di profase meiosis satu. Sumpah ini soalnya benar-benar sering banget. Jadi kayak hafalin ya guys. Gak ada yang jangan dihafalin, kayak dipahamin gitu. Boleh? Bentar ya. Ini nih, ini soalnya. Oh iya, terus aku juga mau ngasih tips gitu ke kalian kalau ngerjain soal. Itu tuh, misalnya nih jawabannya misalnya B. Misalnya ini jawabannya B. Emang bener B kan? Terus misalnya, kalian kalau misalnya udah tahu jawabannya B, kalian tuh cari tahu gitu loh jawaban yang A, C, D, sama E. Misalnya, Pakitan itu apa sih? Judoten itu apa sih? Haploten itu apa sih? Diakinesis itu apa sih? Jadi tuh kalian kayak bakalan terbiasa gitu. Misalnya kalian ngerjain soal-soal kayak gini, terus misalnya beberapa tipe soal kayak gini tapi mirip-mirip gitu jawabannya. Terus kayak kalian setiap ngerjain tuh diginiin, kayak dijelasin gitu setiap jawabannya. Pasti tuh kalian bakalan lebih ngerti dan lebih paham gitu loh sama soal dan jawabannya. Terus juga lebih hafal gitu loh kalau misalnya nanti tuh kalian pasti kalau misalnya ngelihat soal kayak gini lagi, terus ngelihat kan, di poten itu apa ya? Oh iya, ini pindah silang, gini-gini. Jadi kalian udah kayak hafal gitu. Jadi usahain kalau misalnya mau ngerjain soal tuh, ini pelajaran apa aja ya, bukan cuma biologi doang. Kayak dicari tahu gitu loh, dikupas juga semua jawabannya. Biar kalian lebih ngerti sama soalnya. Tuh, ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Atau mau lanjut ke soal selanjutnya? Kalau pada mau lanjut, ketik apa ya? Aduh, aku udah bingung. Ketik 2 kali ya. Oke, karena udah pada ketik 2, aku lanjut ya. Soal selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung tanya aja ya guys. Biar kita bahas bareng-bareng juga. Oke, ini soal selanjutnya. Buah sesungguhnya dari stroberi pada gambar tersebut ditunjukkan oleh huruf. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini waktu pas pertama kali ini aku juga ngerjain tahun lalu, tapi kayak di TO gitu kan. Terus aku ngerjain, kayak aku juga baru tahu jawabannya itu. Kayak selama ini aku mikirnya bukan itu. Terus ternyata jawabannya itu gitu. Ada yang tahu nggak? Pokoknya kalau kata Didi, pokoknya bijinya Kak, itu aku gak tahu bijinya yang huruf apa, nggak kelihatan. Nah, banyak yang jawab D nih, bener gak ya? Kata pacar Hong Joo-chan, itu jawabannya bijinya A atau D gak sih? Hmm, bener gak ya? Tapi pada rata-rata pada jawab D. Oke deh, aku langsung kasih tahu aja jawabannya. Iya, bener banget. Jawabannya tuh D. Dia tuh buahnya gitu loh di bijinya itu. Selama ini tuh waktu itu dulu sebelum aku nggak tahu ya, aku jujur aku ngirain itu A buah sesungguhnya. Terus ternyata jawaban itu yang D.
Ini bisa dilihat. Jadi ini tuh sepalsnya, ini tangkai buahnya. Terus yang bijinya itu buahnya, buah sesungguhnya. Terus juga yang ini nih yang kayak bukan bijinya, itu buah semua. Gitu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini juga lebih ke hafalan sama pemahaman sih guys. Jadi kalian harus banyak-banyakin latihan soal tuh biar kalian kayak udah ngerti tipe soalnya. Ada yang mau ditanya nggak? Buah semua itu maksudnya bagaimana ya Kak? Katanya. Ada yang nanya buah semua itu maksudnya bagaimana. Jadi ini tuh apa ya? Kan yang ditanya ini kan buah buah sesungguhnya kan. Nah, buah sesungguhnya itu yang D ini nih. Terus kalau buah semua apa sih? Buah semua itu tuh yang kayak selama ini kita anggap buah gitu loh. Kayak ini kan A itu kan yang bukan bijinya kan. Jadi itu kayak ini buahnya, tapi sebenarnya buah sesungguhnya itu D yang bijinya ini. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kalau ada yang mau nanya, boleh banget langsung chat aja, mau direct message atau everyone juga boleh. Oke, kalau kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin ketik satu lagi kali ya. Oke, karena udah pada ketik satu, lanjut. Ini dikit lagi selesai tahu. Semangat. Ini dibuangnya limbah organik atau pertanian ke dalam ekosistem perairan akan meningkatkan nutrisi dalam air. Peristiwa ini disebut, ada yang tahu nggak apa nih jawabannya? Kalau kata Didi, ada lagi nggak yang menebak apa gitu? Atau kayak emang kalian tahu jawabannya? Bisa banget langsung jawab. Kata Budi A, kata Budi D, kata Kania A, kata Z C. Wah, beda-beda ya. Beragam budaya nih jawabannya. Oke deh, karena udah lumayan jawab semua, aku langsung kasih tau aja. Kata pacar Hong Jo Chang C, kata Dani C, kata Didi C. Oh, oke oke. Bener gak nih C? Coba kita lihat. Eh, sumpah salah itu. Salah kunjau. Yang ini. Tapi iya benar jawabannya C. Ya benar jawabannya C. Penjelasannya salah kunci. Oh my god. Maaf ya guys. Tadi aku buatnya buru-buru. Oke ya. Jadi tuh yang benar jawabannya itu C. Kayak limbah organik tuh di dalam yang dibuang ke ekosistem perairan itu tuh bakalan meningkatkan nutrisi dalam air. Nah, peristiwa itu disebut eutrofikasi. Benar banget. Aduh, maaf banget ininya, kunjaunya. Salah soal. Ya, ini benar jawabannya C. C. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau biomagnifikasi itu tuh yang ini loh, yang kayak biasanya tuh soalnya tuh kayak ada diagram, bukan diagram, kayak ada piramid gitu. Terus kayak semakin ke atas itu tuh apa ya? Semakin ke atas, semakin besar gitu biomagnifikasinya kalau nggak salah. Kalau misalnya ada komposisi ya seperti yang kalian tahu udah belajar yang kayak jamur, fungi, sama bakteri itu tuh kayak buat dekomposisi. Tanya nggak?
Kalau nggak ada, coba ketik 2 buat lanjut. Ketik 2. Ini beneran udah dikit lagi. Dikit lagi selesai. Oke. Karena udah pada jawab 2, aku lanjut ya. Ini penyakit yang disebabkan oleh cacing adalah, udah tahu nggak nih apa? Saya jawabannya atau D gitu. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kayak mau nebak-nebak gitu. Pada jawab kata kata pacar Hong Jo Chan A. Terus kata Dani A, no debat. Asik. Terus kata Yoji A, kata Prita A, kata Didi A. Ih, kayak pada yakin banget nih jawabannya A. Beneran yakin banget jawabannya A. Kata K A juga. Ya udah, langsung aku kasih tahu aja nih jawabannya karena aku baik banget. Ini benar, jawaban yang benar itu A. Penyakit fitosomiasis ini dikenal juga sebagai penyakit bilharziasis. Nah, ini tuh disebabkan oleh cacing parasit jenis Cytosoma. Contohnya Cytosoma japonicum. Nah, kalau misalnya yang ini, penyakit Leishmania ini disebabkan oleh protozoa. Protozoa itu kan protista mirip hewan. Pokoknya kalian nanti tulis aja lah ya di catatan kalian protozoa. Sumpah, pen aku hilang, jadi aku nggak bisa nulis-nulis. Terus kalau misalnya skabies ini disebabkan oleh tungau. Kalau misalnya malaria, kalian pasti udah pada tahu lah ya, malaria disebabkan biasanya oleh nyamuk kan. Terus kalau tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini kayak udah paling pasti kalian udah pada ingat gitu loh, tuberkulosis disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kalau misalnya penyakit malaria itu tuh disebabkan oleh Plasmodium. Nah, si Plasmodium ini apa ya, lewat apa sih vektornya? Vektornya itu nyamuk. Jadi dia lewat nyamuk. Tuh guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kalau misalnya ada yang kelewat, Leishmania ini disebabkan protozoa, itu tuh protista mirip hewan. Kalau skabies disebabkan sama tungau. Kalau tuberkulosis itu disebabkan sama bakteri. Kalau misalnya malaria itu tuh disebabkan sama plasmodium lewat vektor nyamuk. Ada yang mau ditanya atau paham semua? Kata pacar Hong Jo Chan paham, Didi paham, Kania paham. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya. Maksudnya semuanya pada paham semua nggak? Oke, karena pada paham semua, udah habis. Ini soal terakhir. Keren banget. Kalian get. Jadi soalnya udah habis. Nah, kalian kalau misalnya mau nanya-nanya soal gitu, kalian bisa banget langsung chat aku aja. Aku biasanya on-nya itu di line gitu. Ini ID line aku, ID line. Terus ini Instagram aku, kalau misalnya mau nanya Instagram. Nah, sebenarnya aku juga punya Twitter, tapi aku tuh sering liat thread itu kalau misalnya di Twitter. Twitter aku ini lah ya. Ini.
Itu Twitter aku yang paling bawah, yang tengah Instagram aku. Tapi aku Twitter kayak sering ngeliat rap. Jadi kalau misalnya mau nanya urgent gitu, mending di Line aja atau enggak Instagram. Itu deh, selesai. Makasih banget buat yang udah mau join, terus udah mau aktif ngejawab-jawabin. Seru banget. Seru banget bisa ngajarin kalian. Makasih banget ya, guys. Dadah. Makasih banyak juga semuanya.